Perkenalkan, nama saya Mikael Andre Cavelunjo dengan NIM 2030 2050 2030. Saya adalah mahasiswa Universitas Palangkaraya, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang jenis paragraf, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Banyak cara yang dilakukan untuk menuangkan gagasan dalam sebuah karangan ilmiah atau tulisan lainnya. Namun, paling tidak ada kriteria cara penuangan gagasan itu. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf-paragraf. Dalam setiap paragraf harus dipastikan ada gagasan pokok atau gagasan utamanya. Dalam menuangkan gagasan itu, kita harus memperhatikan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif, iteratif, dan menyebar. Nah, kita masuk ke paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Nah, kita ada contohnya, yaitu yang tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang punya etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang punya kemampuan akademis yang memadai serta sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki serta kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Nah, paragraf yang tadi termasuk paragraf deduktif karena kalimat topiknya terdapat pada awal paragraf. Kalimat topik pada paragraf tersebut adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang punya etos kerja yang tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Nah, kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu A. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan B. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Untuk menjaga koherensi antar kalimat dalam paragraf, dalam perumusan kalimat simpulan itu, acap digunakan konjungsi penumpu kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, karena fungsinya sebagai kalimat penumpu, kata-kata tersebut diletakkan di awal kalimat dan tentu saja harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya, salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang sering terjadi di negeri matahari terbit. Nah, pada paragraf di awal dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus itu berupa salju yang turun, keadaan kota yang memutih salju, dan hawa dingin yang menyelimuti beberapa wilayah di Jepang. Semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itulah keadaan Jepang saat musim dingin. Kemudian kita masuk ke paragraf deduktif dan induktif atau campuran. Paragraf deduktif dan induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir kalimat. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dengan pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi untuk merupakan pengulangan gagasan utama. Nah, kita ada contohnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuhnya yang tinggi.
Bahkan di Amerika, hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Begitu juga di Asia. Sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, pada gagasan utama tersebut adalah kolesterol merupakan penyebab penyakit jantung koroner. Gagasan utama itu kemudian diikuti oleh 3 kalimat penjelas. Nah, yaitu kalimat penjelasnya hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Kemudian di Amerika, hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Dan di Asia, sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Ketiganya merupakan kalimat penjelas atau penegas bahwa kolesterol menjadi penyebab utama penyakit jantung koroner. Kemudian paragraf ineratif. Nah, paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar. Kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Contohnya, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus, banjir terjadi di beberapa daerah. Ibu kota Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya dilanda banjir. NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana menelan korban, baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen. Sayur mayur yang banyak ditanam dan dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur, sehingga harga di pasar menjadi melambung. Nah, pada gagasan utama paragraf tersebut adalah Indonesia sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Dalam penyampaian informasi, penulis memulai dengan menampilkan hal-hal yang bersifat khusus. Penulis mengawali dengan menampilkan bermacam-macam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian menyimpulkannya dalam bentuk kalimat topik untuk menegaskan bahwa semua yang terjadi itu merupakan musibah yang menimpa masyarakat Indonesia. Penulis menambahkan informasi yang berupa akibat dari bencana itu. Nah, kemudian kita masuk ke ide pokok menyebar. Nah, paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimatnya. Contoh, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Gagasan utama paragraf tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama tersebut, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf itu dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu. Kita dapat menyarikan isinya, yaitu gambaran suasana pada pagi hari yang cerah. Intisari itulah yang menjadi gagasan utamanya. Kemudian berdasarkan gaya, ekspresi, atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya, bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Dan jika komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara objektif, tanpa bermaksud mempengaruhi atau mengajak, gagasan itu dapat disampaikan dengan corak eksposisi. Penulisan tentu akan memilih gaya pengungkapan yang paling sesuai, yaitu argumentasi. Nah, gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Adapun ciri-ciri tiap gaya itu sebagai berikut. Itu kita mulai dari paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian yang terjadi atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa yang terjadi, baik yang benar-benar terjadi maupun imajinasi, maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam urutan waktu. Nah,
Narasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan atas narasi ekspositoris, artistik, dan sugestif. Narasi ekspositoris berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa yang berdasarkan data yang sebenarnya dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Kemudian pelaku diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini atau sampai terakhir dalam kehidupannya. Kemudian narasi artistik berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu untuk menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Narasi sugestif berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu menyampaikan suatu amanat secara terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Berdasarkan sifat informasinya, ada narasi yang berupa fakta dan narasi yang berupa fiksi. Yang berisi fakta adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Contohnya, narasi yang berupa fiksi adalah novel, cerita pendek, cerita sambung, dan cerita bergambar. Kemudian, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek, suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacam yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengesanan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pengembangan, yaitu pola deskripsi spasial, pola deskripsi sudut pandang, pola deskripsi pengamatan atau observasi, dan pola deskripsi fokus. Kita masuk ke paragraf yang eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber penulisan paragraf dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Paragraf ini tidak terlalu terbagi atas bagian-bagian yang disebut pembukaan, pengembangan, dan penutup. Hal ini sangat bergantung pada sifat tulisan dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain adalah A. Berusaha menjelaskan sesuatu, B. Gaya tulisan bersifat informatif, C. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi, dan D. Fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Nah, paragraf eksposisi paling lazim dibuat dengan menggunakan pengembangan definisi. Dalam paragraf ini, gagasan utama dijelaskan dengan kalimat pengembang yang berupa definisi. Gagasan utama diberi pengertian dan diuraikan bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Contoh, paragraf eksposisi definisi adalah sebagai berikut. Terapi ozon adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen, urni, dan ozon berenergi ke dalam tubuh melalui darah. Terapi ozon merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk penyembuhan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegahan penyakit. Nah, ini merupakan paragraf eksposisi dari definisi. Kemudian paragraf persuasif. Nah, paragraf persuasif adalah paragraf yang berisikan ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Contoh paragraf persuasif yang sering kita temukan adalah propaganda yang dilakukan oleh berbagai lembaga, badan, atau organisasi, serta iklan yang menyampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk untuk mengajak atau menghimbau pembaca. Penulis dapat menggunakan ungkapan persuasif. Kemudian paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain bahan bacaan atau buku, majalah, surat kabar atau internet, wawancara atau angket, penelitian atau pengamatan langsung melalui observasi. Selain itu, paragraf ini harus dijauhkan dari emosi dan unsur subjektif. Kemudian berdasarkan urutan.
Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketiga paragraf ini bagian yang tidak terpisahkan dari struktur karangan, paragraf pembuka, paragraf pengisi, dan paragraf penutup. Terjalin sangat erat satu sama lain dan terpadu. Kemudian paragraf pembuka atau pengantar. Nah, paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberikan tahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Pengantar yang baik dapat mengetuk hati dan memperoleh simpati, menggugah minat dan gairah orang lain untuk mengetahui lebih banyak. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar, diantaranya yaitu menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah, dan menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas, dan menyatakan pendirian atau pernyataan dimaksud. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf isi. Paragraf isi ini merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf ini, istilah pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf ini sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Nah, paragraf pengembang berfungsi menerangkan. Dalam paragraf ini, isi adalah paragraf yang merupakan pengembang dari pola pikiran. Ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Paragraf pengembang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Paragraf pengembang ini berfungsi menguraikan, mendeskripsikan, dan membandingkan, menghubungkan, menjelaskan, atau menerangkan pokok pikiran. Kemudian, menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi, contoh, fakta, atau rincian. Sementara itu, paragraf pengalihan merupakan paragraf penghubung yang terletak di antara dua paragraf utama. Paragraf yang relatif pendek ini berfungsi untuk memudahkan pikiran pembaca untuk beralih ke gagasan yang lain. Kemudian paragraf penutup. Nah, paragraf penutup merupakan simpulan pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuannya penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Yang kedua, paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Kemudian, yang ketiga, paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Yang keempat, paragraf ini menyajikan simpulan untuk memberi kesan yang kuat kepada pembaca. Penulis dapat penutup karangan dengan satu, menegaskan kembali tesis atau ide karangan dengan kata-kata peringkas atau merangkum gagasan yang penting yang telah disampaikan, memberikan kesimpulan, saran, dan proyeksi masa depan, dan memberikan pernyataan yang tegas dan mendalam. Nah, sekian hasil pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan kurang dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.